Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyah, tajidu indaha fawzan wa najah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahul 'azim. Dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Ahmad Syihabuddin As-Salamah Al-Qalyubi, hikayah yang ke-10 pada halaman 20 diceritakan, pada suatu hari ada rombongan yang berangkat mengendarai perahu menuju ke Madinah. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba cuaca tak bersahabat. Angin menerjang, badai menghempas, dan kapal pun terombang-ambing di lautan bebas. Semua penumpang merasa ketakutan. Mereka takut apabila kapal tenggelam. Di tengah cuaca yang tak bersahabat, tiba-tiba salah seorang penumpang keluar dari kapal dan berjalan meniti buih di atas ombak lautan. Beliau berjalan selayaknya berjalan di atas daratan tanpa takut tenggelam, dan beliau mengapung, melayang, mengambang di atas lautan. Sesampainya beliau di tengah lautan, beliau melakukan sholat 2 rakaat di atas lautan. Setelah itu para penumpang kapal memanggil orang tersebut, "Wahai aulia Allah, bantulah kami para penumpang yang tadi juga bersamamu. Bantulah kami agar kami juga selamat dari kapal ini." Maka aulia Allah itu berkata, "Kalian akan selamat jika hanya berpegang teguh kepada Allah. Kalian akan selamat jika bertawakal dan menggantungkan diri hanya kepada Allah. Kalian akan selamat jika dunia hanya ada dalam genggaman tangan kalian, tapi tidak di hati kalian. Tinggalkan harta benda kalian dan kalian pasti akan selamat." Lalu mereka bertekad bertaubat kepada Allah dan bergerak satu persatu meninggalkan kapal tersebut. Mereka bergandengan tangan lalu turun pelan-pelan ke atas lautan. Ternyata tak seorang pun yang tenggelam. Mereka berjalan lalu berjalan mendekati sang aulia Allah. Lalu perlahan-lahan kapal tersebut tenggelam dengan isi yang ada di dalam kapal tersebut. Mereka memberanikan diri bertanya, "Wahai aulia Allah, siapakah namamu?" Beliau berkata, "Namaku adalah Uwais Al-Qarni." "Wahai aulia Allah, di dalam kapal tersebut ada titipan para pengusaha dari Mesir yang akan menyedekahkan harta tersebut kepada yatim piatu dan fakir miskin di Madinah Al-Mukarramah. Seandainya kapal tersebut masih ada, kami berencana untuk membawa harta benda yang ada dalam kapal tersebut.
untuk disedekahkan kepada yatim piatu dan fakir miskin di Madinah. Lalu Uwais Al-Qarni berkata, bersediakah kalian berjanji akan menyedekahkan harta tersebut kepada fakir miskin? Iya, kata mereka. Lalu Uwais pun menegakkan tangan dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba kapal yang sudah tenggelam ke dalam lautan perlahan-lahan mulai mengambang dan mengapung kembali di atas lautan luas. Mereka pun berjalan kembali menuju kapal tersebut dan semua mengarahkan layar yang terkembang ke arah kota Madinah Al-Munawwarah. Sesampainya di sana, mereka pun bersedekah sehingga tidak ada satupun fakir miskin di kota Madinah. Fadilah sedekah, fadilah ibadah dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni, hari ini juga Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini Allah jadikan kita sebagai para orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, Masjid Baitul Istiqamah. Hari ini di hari Jumat sebagai afdalul ayyam, Allah izinkan kita mengisi saf-saf salat Jumat berjamaah agar kita diberikan kemuliaan oleh Allah. Dan Allah janjikan itu melalui Rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Rasul bersabda dan UG berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, selalu tersajikan dan selalu tersanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hari ini tanggal 29 Rajab 1440 Hijriah, kita baru saja memperingati 2 hari yang lalu bagaimana peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah menjemput ibadah yang sangat mulia, ibadah salat yang sebentar lagi, sejenak waktu lagi akan kita kerjakan bersama-sama. Semoga kecintaan kita kepada ibadah, kecintaan kita kepada Rasulullah membawa kita sebagaimana janjinya Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku di dalam syurga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kecintaan kepada Rasulullah inilah yang tertanam di dalam hati, tertancap di dalam sanubari para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama yang mu'tabar. Sehingga dalam kitab Kanzun Najah was Surur kalangan Syekh Muhammad Ali dalam halaman 43 dijelaskan, barang siapa yang cinta kepada Rasulullah lalu di hari Jumat terakhir bulan Rajab, yaitu hari ini, di saat waktu khatib berada di atas mimbar saat menyampaikan khutbah Jumat, lalu dia berkata, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Dia berkata Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Maka Allah akan memberikan dia penuh kantongnya, penuh harta bendanya dengan dirham dan dinar selama setahun penuh. Karena kata-kata Ahmadu Rasulullah, aku memuji Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, sebanyak 35 kali adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ikramah wa ta'ziman ulun tuan kepada Al-Mukarram guru kitanya bersama Imam Syekh Masjid Baitul Istiqamah Abi Lukman yang mulia beserta seluruh pengurus masjid yang telah menyiapkan tata laksana Jumat sehingga terlaksana. Dan tidak lupa kepada Abu Abi Abia Walid Abati dan Tengku yang Bandung hadir nih Pak Uronyo serta seluruh jamaah ado dan adun ulun tuan yang mengisi saf-saf salat Jumat yang insya Allah kita semua yang hadir di sini termasuk dalam firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya kita semua yang hadir, yang bersegera hadir pada hari ini
orang-orang yang memakmurkan masjid dan termasuk dalam orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Semoga kita selalu bisa bersegera hadir di masjid yang dekat dengan rumah kita, di masjid yang selalu menjadi tempat kita beribadah dan juga menuntut ilmu. Insya Allah dalam 15 menit ke depan kita akan coba membahas dan mengkaji tentang apa yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah, tepatnya 27 Rajab 2 hari yang lalu. Allah berfirman dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa yang agung yang terjadi yang kita sebut dengan nama Isra dan Mi'raj. Setidaknya ada 3 yang dapat kita ambil, 3 hikmah, 3 misteri yang terkandung dalam kisah Isra dan Mi'raj. Yang pertama, dibelahnya dada Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah Mi'raj menjumpai Allah. Dan yang ketiga, ibadah salat sebagai oleh-oleh Isra dan Mi'raj. Setidaknya dalam 15 menit ke depan akan kita coba bahas dan kupas ketiga komponen penting dalam 3 misteri ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Isra dan Mi'raj terjadi saat Rasulullah sedang galau, gundah dan gelisah yang dinamakan dengan Ammul Huzni, di mana Rasulullah baru saja ditinggalkan oleh 2 orang yang terkasih dan tercinta, yaitu Khadijatul Kubra, istrinya yang paling disayangi, yang sama-sama memadu kasih dan memperjuangkan agama Islam dari permulaan turunnya wahyu hingga Islam pun berkibar dan dikenal di seantero Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah juga ditinggalkan oleh pamannya yang selalu membelanya, yaitu Abu Talib. Allah berfirman, innaka lan tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Rasulullah sangat cinta kepada Abu Talib. Walaupun dalam satu riwayat beliau tidak mau bergabung dalam agama Islam. Disinilah Rasulullah merasa sedih. Saat Rasulullah sedang bergolek-golek di dalam Masjidil Haram, beliau sedang gundah dan gelisah. Maka malaikat Jibril pun menjemput Rasulullah untuk dibawa perjalanan malam Isra yang berasal daripada Sara Asra. Perjalanan pertama minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sebelum perjalanan 6.000 km ini berlangsung, maka Jibril pun melakukan suatu prosesi yang dinamakan membelah dada Rasulullah. Di situ dikeluarkan dalam satu riwayat penyakit yang buruk, dalam satu riwayat tempat penyakit yang buruk. Dan inilah yang diajarkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam sebuah ilmu yang dinamakan ilmu tasawuf. Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat 450 Hijriah, beliau mengajarkan kita bahwa bagaimana dalam ilmu tasawuf kita juga diajarkan dengan 3 proses. Yang pertama, takhalli, yaitu mensucikan diri, mengosongkan hati kita dari penyakit yang tercela atau akhlak yang mazmumah. Inilah proses pembelahan dada Rasulullah, dan ini harus kita tiru, kita ikuti. Bagaimana ilmu tasawuf membersihkan hati kita, sebagaimana Rasulullah dibersihkan hatinya saat hendak menjalankan perjalanan suci, yaitu Isra dan Mi'raj. Dengan takhalli kita membuang penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit sombong yang ada dalam dada kita. Bagaimana Rasulullah berakhlak tanpa akhlak yang tercela. Dan inilah yang diajarkan dengan takhallinya ilmu tasawuf.
Setelah takhalli, maka kita baru masuk dalam tahapan tahalli, yaitu kita mengisi diri kita, sanubari kita dengan ilmu dan akhlak yang mahmudah atau akhlak yang terpuji. Dengan rendah hati bergaul dan bertakwa dengan sesama masyarakat, warga sekitar perumahan Belang Raya ini, warga sekitaran kandang. Kita bangun silaturahmi, kita bangun sinergi. Mungkin hari ini jamaah tidak terlalu ramai, karena pada saat yang bersamaan di Masjid Islamic Center kita sedang kedatangan tamu, yaitu Ustadz Abdul Somad LCMA, yang tadinya beliau juga saya dampingi di Bayu. Tapi kita harapkan agar silaturahmi kita warga sekitar komplek ini bisa selalu terbangun dengan akhlak mahmudah, akhlak terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah pernah diriwayatkan oleh istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidatina Aisyah, ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka Aisyah pun berkata, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Semoga kita bisa menginspirasi dengan akhlak Rasulullah dan diajarkan oleh ilmu tasawuf. Setelah tahalli, maka kita baru sampai kepada maqam tajalli, yaitu kita meyakini akan adanya Allah dan kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah hakikat dari ihsan yang diajarkan dalam ilmu tasawuf dan merupakan manifestasi dan juga inti serta misteri yang terkandung daripada bagaimana dibelahnya hati Rasulullah saat mau perjalanan Isra dan Mi'raj. Kaum ayah metuah asal syurga Allah. Yang kedua, bagaimana Rasulullah setelah menempuh perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian Allah naikkan Rasulullah menempuh perjalanan dari langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, keenam, ketujuh, hingga Sidratil Muntaha. Di saat itulah Rasulullah menjumpai Jibril dalam wujud aslinya. Jibril selalu turun ke bumi menjumpai Rasulullah, tidak dalam wujud aslinya. Beliau sering merupakan dirinya dengan perumpamaan para sahabat. Bahkan dalam suatu ketika Jibril turun menjumpai Rasulullah dalam wajah Dihyat Al-Kalbi, seorang sahabat Rasulullah yang terkenal ganteng, terkenal tampan. Kenapa Jibril tidak turun dalam rupa aslinya? Karena dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan, apabila Jibril mengepakkan sayapnya, maka bentangan sayapnya akan menutupi dari langit masyrik kepada langit maghrib, dari timur ke barat. Dan inilah mengapa Rasulullah tidak pernah berjumpa Jibril di dunia dalam wujud aslinya. Saat perjalanan Rasulullah ke Sidratil Muntaha, di sanalah Rasulullah berjumpa dengan Jibril dalam wujud aslinya. Dan ini dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 12, ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh Rasulullah melihatnya Jibril pada kali yang lain, artinya bukan di dunia. Inda Sidratil Muntaha, dalam Sidratil Muntaha, yaitu di sidrah yang paling tinggi. Indaha Jannatul Ma'wa, di sampingnya ada surga Jannatul Ma'wa. Di mana surga Jannatul Ma'wa adalah tempat Abu Abi Walid dan Tengku dan kita semua jamaah yang hadir pada hari ini. Insya Allah Allah kumpulkan kita bersama Abi Luqman dan para ulama dalam surga Jannatul Ma'wa. Saat Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha, Rasulullah berjumpa dengan Allah. Di saat itulah Rasulullah melihat Allah langsung. Dan satu-satunya manusia yang berjumpa dengan Allah di dunia hanyalah Rasulullah. Dengan Nabi Musa, Allah cuma berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima. Allah hanya berkata-kata sehingga Musa digelar kalimullah. Tapi Nabi Muhammad adalah Habibullah, kekasih Allah. Allah tampakkan wujudnya. Di mana wujud Allah adalah wujud yang tidak sama dengan makhluk. Wujudnya Allah tidak sama dengan semua alam semesta termasuk kita semua. Karena wujudnya Allah tidak berupa dari farad dan dari zat dan dari jauhar.
akan tetapi wujudnya Allah adalah wujud yang tidak terbentuk dari suatu apapun. Wa huwa ghaniyun wa antumul fuqara, kata Allah. Allah adalah zat yang maha kaya, sedangkan kalian semua fakir. Kenapa Allah berfirman seperti itu? Inilah wujud daripada ilmu tauhid, di mana kita semua yang hadir di sini terbentuk daripada jisim, daripada bentuk-bentuk. Saat kita berkata ini apa? Ini tangan kita. Ini apa? Ini wajah kita. Ini apa? Ini badan kita. Dan ternyata kitanya di mana? Kita perlu kepada orang lain. Kita perlu kepada bentuk, dan itu tidak ada pada Allah. Allah adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Makanya saat ada pendapat daripada golongan yang sesat yang berkata bahwa Allah duduk di atas arash saat Rasulullah berjumpa. Arash adalah ciptaan Allah. Saat Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arash. Kalam Allah adalah qadim, Al-Quran qadim. Saat Allah berkata seperti itu, arash belum diciptakan, kita belum diciptakan. Bagaimana mungkin Allah duduk di atas arash? Memang kalau kita bayangkan bagaimana kaidah manusia mengetelegasikan sesuatu hal. Saat kita berkata qama, berdiri, kita tahu ule watu aki uyuk, itu yang disebut qama atau qiyaman atau berdiri. Kita berkata qu'ud, artinya duduk, dari qa'ada, seperti kita duduk sekarang ini. Saat kita berkata ittaja'a, berbaring di samping, artinya kita tidur dengan lum atau lambung di samping kita, dan tangan satu lagi berada di atas. Istawa dalam istilah memang duduk seperti duduk di atas kursi dengan kaki menjuntai. Akan tetapi itu baru mungkin kita lakukan oleh kita manusia yang terbentuk dari jisim. Sedangkan Allah tanzih, maha suci Allah. Dari ibtidaan sampai dawaman, Allah tidak terbentuk dari suatu apapun. Apabila tidak ada bentuk yang bisa dipegang, maka tidak mungkin adanya istiwa atau duduk. Oleh karena itu para ulama saat mendengar ayat yang seperti ini, maka mereka mentakwilkan ayat tersebut. Walaupun dalam surat Ali Imran dijelaskan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Akan tetapi takwil ini menjadi sesuatu yang harus daripada kita menjadi kaum musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan sesuatu zat yang lain. Dan inilah makna daripada ilmu tauhid yang diajarkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kita yakin bahwa qul huwallahu ahad, katakan Allah itu adalah zat yang esa, tidak sama dengan sesuatu apapun. Insya Allah kita semua para jamaah yang hadir di Masjid Baitul Istiqamah hari ini akan selalu istiqamah dengan tauhid kita kepada Allah, sehingga insya Allah pada saat akhir kalam kita adalah kalimat terakhir kita, kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini digolongkan Allah dalam orang-orang yang husnul khatimah dan sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang terakhir, kaum ayah tungku metuah asal syurga Allah. Hikmah yang ketiga yaitu oleh yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu ibadah salat. Salat yang kita lakukan pada hari ini sebentar lagi setelah khutbah adalah oleh Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Pertama 50 rakaat Nabi Muhammad turun menjumpai Nabi Musa, lalu turun naik selama 9 kali, sehingga sekarang menjadi hanya 5 waktu sehari semalam. Tapi 5 waktu sehari semalam menyerupai dengan 50 waktu yang Allah turunkan pertama. Dalam 17 rakaat yang kita lakukan, di situ ada ibadah yang selama ini kita jalani bersama. Bagaimana kata-kata aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Perkataan dan perbuatan yang kita lakukan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam ilmu fiqih.
Bagaimana Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sekalian warga Belangraya, salatlah engkau sekalian warga Kandang, salatlah engkau sekalian jamaah Masjid Baitul Istiqamah seperti aku salat, kata Rasulullah. Dan inilah diajarkan oleh Abi Luqman dan guru kita bersama dalam ilmu fiqih. Bagaimana kita salat, bagaimana kita memakmurkan masjid dengan salat, sehingga terwujudlah generasi yang dibangun oleh Abi dan seluruh guru-guru kita yang diajarkan, generasi yang as-sajid qablal masjid, orang-orang yang bersujud baru kita selesaikan masjid. Al-insan qablal bunyan, manusianya dulu baru bangunannya. Setelah Abi, Abiyah, Tengku Walid dan seluruh jamaah, kita semua istiqamah untuk selalu bersegera begitu mendengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita bersegera lagi itu papa langsung jauh masjid. Bagaimana kita yang pegawai negeri, begitu fingerprint diberlakukan, absen pukul 8 diberlakukan, segelompol 8 kalau lagi derom tanya ukan tu tajau bandara sebelum ada panggilan perhatian kepada penumpang Garuda. Kita sudah berada di bandara. Sebaiknya kita harus berada di masjid sebelum azan berkumandang. Inilah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Lalu kita melaksanakan ibadah, salat sebagaimana yang diajarkan dalam tuntunan ilmu fiqih. Inilah dia 3 misteri yang terkandung dalam perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Yang pertama, dibelahnya dada Rasulullah, yaitu yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Yang kedua, Rasulullah menjumpai Allah yang diajarkan dalam ilmu tauhid. Dan yang ketiga, ibadah salat sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj yang diajarkan dalam ilmu fikih. Inilah dia 3 ilmu fardhu'in yang harus kita pelajari selalu, yaitu ilmu tasawuf, tauhid dan fikih. Ilmu inilah ilmu tastafi yang diajarkan oleh para guru kita, Abi Luqman dan seluruh guru-guru yang berada di Kandang dan sekitarnya. Di mana guru-guru yang berada di Tastafi Kota Luqmawi mengajarkan ilmu ini agar selalu tertanam kepada kita dan kepada anak-anak cucu kita. Anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga dengan ilmu tastafi yang merupakan manifestasi daripada misteri dalam Isra dan Mi'raj, kita semua bisa selalu istiqamah melaksanakan ibadah salat, memakmurkan masjid di Baitul Istiqamah ini, dan juga kita bisa selalu manifestasikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah saja yang dapat Ustaz sampaikan dalam khutbah singkat ini. Kita masuki rukun 2 al-khutbah. Mohon disimak untuk sahnya ibadah kita semua. Alhamdulillah wahdah nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وانصر عبادك الموحدين المخلصين في نيوزيلاند وأفغانستان والفلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم